Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, izin memperkenalkan diri, saya Suparno, CGP Rekognisi Angkatan 11. Pada kesempatan ini saya akan menyajikan aksi nyata modul 3.3 yang saya beri judul mendapatkan perlengkapan kelas. Baik Bapak Ibu, mari kita ikuti tayangan video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hum Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ibu, Bapak Ibu yang saya hormati, syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, hidayah, kesehatan, keselamatan yang dilimpahkan kepada kita semua sehingga pada hari ini kita bisa menunaikan tugas. Yang kedua, semoga salawat dan salam tetap dilimpahkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad SAW serta keluarga, sahabatnya hingga kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan hari ini kita ingin mendapatkan perlengkapan kelas yang ideal di setiap kelas kita ya. Perlengkapan kelas itu manfaatnya adalah membuat anak-anak itu tercerahkan atas informasi-informasi yang ada di sana. Misalnya tentang kesepakatan kelas, tentang keyakinan kelas, tentang kata-kata mutiara, tentang PHBS, tentang budaya malu, 10 budaya malu misalnya, seperti itu. Dengan membaca itu, Bapak Ibu tidak usah menyampaikan arahan kepada anak-anak, tapi anak-anak sudah terarahkan, terbantu dengan membaca tulisan-tulisan yang ada di kelas itu. Yang kedua, kelas itu menjadi indah, menjadi nyaman, sehingga anak-anak itu rindu untuk belajar di kelas. Seperti itu antara lain. Ya. Untuk itu, mari itu bisa dilaksanakan di kelas-kelas Bapak Ibu semuanya. Di dalam kita membuat perlengkapan kelas itu, anak-anak membuat perlengkapan kelas itu, ada profil pelajar Pancasila yang terbentuk di sana. Misalnya gotong royong ya. Karena kegiatan ini merupakan proyek bersama yang melibatkan kerjasama antara peserta didik, maka gotong royong itu muncul di sana. Program ini juga mendorong siswa untuk bekerja dalam tim dalam rangka mencapai tujuan bersama. Terus mandiri. Program kegiatan ini juga menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kemandirian dalam menyelesaikan tugas anak-anak itu. Kegiatan ini juga mendorong pengambilan keputusan secara mandiri dan berpikir kritis dalam menghadapi tantangan. Kreatif, program ini juga menumbuhkan inovasi dan kreasi dengan membuat desain kelas, seni, atau pengembangan ide-ide baru. Kegiatan ini juga melibatkan pengembangan produk atau solusi baru dalam menghadapi masalah yang ada. Oleh karena itulah kreatif, mandiri, gotong royong akan ditumbuh kembangkan di sana. Oleh karena itu dengan anak-anak melakukan ini, maka banyak manfaatnya. Terus untuk membuat perlengkapan kelas itu, tolong dimanfaatkan aset yang ada ya. Aset yang ada apa di kelas itu? Yang kelas jelas ya,
Aset itu tidak hanya dalam bentuk barang, tapi juga dalam bentuk manusia. Manusia itu termasuk aset, sehingga murid, wali kelas, ya, mungkin ada kayu, taman sekolah, kepala sekolah, staf TU, guru, wali kelas, murid, koperasi sekolah, itu adalah aset yang ada. Aset finansial, misalnya kelas sudah memiliki iuran atau memiliki kas kelas misalnya, nah itu juga bisa dimanfaatkan. Itu mengenai aset. Sekarang ini yang baik itu berpikir itu aset based learning, bukan defisit based learning. Kalau defisit based learning itu penjenengan melihat kekurangan-kekurangan yang ada di kelas itu. Tapi kalau aset based learning, berpikirnya aset yang kita punyai apa? Ini untuk mengatasi permasalahan yang ada. Itu dengan melalui aset-aset itu. Sehingga orang yang berpikirnya itu aset based learning itu tidak akan pesimis. Dirinya akan selalu optimis untuk menyelesaikan tugas yang dihadapi. Terus untuk mendapatkan perlengkapan kelas, mana saja karakteristik lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya kepemimpinan murid yang dapat dibangun melalui program kegiatan ini. Dari lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk murid menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif. Lingkungan yang mengembangkan kreatif, berinteraksi sosial secara positif, arif dan bijaksana. Kondisi lingkungan yang demikian ini mari kita ciptakan, kita tumbuh kembangkan pada kelas-kelas Bapak Ibu. Jadi anak-anak itu diajak untuk berpikir yang positif, yang arif dan yang bijaksana. Sehingga nanti dengan diberi proyek untuk membuat perlengkapan kelas itu, anak-anak akan semangat untuk melakukan itu semua. Kemudian lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademik. Lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya. Ini nanti untuk membuat perlengkapan kelas itu tolong diperhatikan voice, choice, and ownership. Voice itu itulah suara mereka. Suara itu yang diinginkan anak-anak itu bagaimana? Itu anak-anak disuruh berpendapat. Mungkin dibentuk kelompok kecil menjadi 4 kelompok. Kelompok ini konsepmu bagaimana? Kelompok 2 konsepnya bagaimana? Kelompok 3 konsepnya bagaimana? Kelompok 4 konsepnya bagaimana? Atau termasuk dalam hal menyelesaikan proyek itu, anak-anak disuruh berpendapat, diminta untuk berpendapat. Menurut pendapat kamu bagaimana agar proyek ini bisa selesai tepat waktu? Bu, dibuat tanggung jawab yang sendiri-sendiri. Misalnya yang membuat ini kelompok 1, membuat ini kelompok 2, buat ini kelompok 3, buat ini kelompok 4. Sehingga bisa selesai. Siapa yang boleh membuat ini? 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 Itu pilihan atau choice, ya. Jadi anak disuruh memilih. Kamu milih mengerjakan yang mana? Seperti itu. Memilih mengerjakannya kapan, itu choice. Kemudian ownership, ya. Dengan anak-anak itu diberi tanggung jawab, ini adalah proyek kamu, maka yang mengerjakan itu adalah anak-anak sendiri. Jangan ibunya yang mengerjakan, tapi anak-anak disuruh mengerjakan. Apapun hasilnya itu, karena itu adalah pekerjaan anak, menurut saya bagus. Itu
voice, choice, dan ownership, itu ya. Sekarang program yang bagus itu Bapak Ibu, melibatkan 3 itu. Bukan konsepnya sepenuhnya dari wali kelas, tidak. Tapi wali kelas hanya tuturi handayani ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karso. Itu seperti filosofinya Ki Hajar Dewantara. Ngaten nggih. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah ini tadi bagaimana suara pilihan dan kepemilikan murid diwujudkan melalui program kegiatan ini. Itu intinya itu ya. Anak disuruh berpendapat, bersuara, menyampaikan pendapatnya. Dibuat begini saja Bu, begini saja Bu, begini saja Bu, seperti itu. Terus di dalam mengumpulkan suara itu anak-anak memberikan masukan itu bisa terlibat dalam dialog terbuka. Dialog terbuka itu misalnya satu kelas seperti itu berpendapat gitu. Boleh juga dibentuk kelompok-kelompok kecil. Ini kepemilikan murid tadi ya. Nah ini penilaiannya nanti. Penilaian berbasis proses. Murid diberikan kesempatan untuk menilai kemajuan mereka sendiri dalam pembuatan perlengkapan kelas itu. Terus dari penilaian dari temannya, menurut kamu kelompok 1, kelompok 2 itu bagaimana kinerjanya, baik apa tidak baik, gini. Itu adalah penilaian teman-teman. Ya, seperti itu. Terus Bapak Ibu ini untuk memudahkan proyek kita itu nanti bisa berjalan dengan baik, itu ada namanya kanvas bagja untuk membantu berpikir agar proyek itu bisa selesai, agar program itu bisa selesai. Ya, B itu buat pertanyaan. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. C. Jabarkan rencana. A. Atur eksekusi. Gitu ya. Urutannya seperti itu. B sekarang B. Mulai dari B. Buat pertanyaan. Ya. Pertanyaannya apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan perlengkapan ini? Daftar tindakannya mencari informasi dari buku atau internet. Jadi agar nanti memiliki gambaran yang luas tentang mendapatkan perlengkapan kelas ini, maka anak-anak bisa browsing di kelas, di internet, ya, browsing di internet. Coba kelas yang baik itu kayak apa sih sekarang ini? Kelas yang ideal, kelas yang lengkap, kelas yang indah, kelas yang nyaman, Google Set-nya itu seperti itu. Yang kedua, berkolaborasi atau konsultasi dengan wali kelas. Ini daftar tindakan dari B, buat pertanyaan itu. Kemudian berikutnya, ambil pelajaran, ya. Dalam ambil pelajaran ini menyusun pertanyaan lanjutan untuk menemukan kekuatan potensi peluang lewat penyelidikan, mempresentasi yang terbaik dari apa yang telah ada, menemukan inti positif setiap pertanyaan, dibuat dengan hati-hati dan sifat positif, menentukan cara kita menggali fakta, memperoleh data, diskusi kelompok kecil, kelompok besar. Pertanyaannya, siapa yang sudah pernah mendapatkan perangkat kelas? Siapa yang sudah pernah mendapatkan perangkat kelas? Misalnya ini dari browsing tadi kemarin. Dari browsing itu, oh saya sudah mendapatkan perangkat kelas. Ini bagaimana dia mendapatkan perlengkapan kelas itu? Dengan browsing di internet. Nah, misalnya seperti itu.
atau dengan melihat di kelas lain yang sudah baik gitu. Terus 3, aktivitas apa saja yang telah dilakukan untuk mendapatkan perlengkapan kelas itu. Misalnya melihat kelas lain. Daftar tindakannya mencari teman yang sudah berhasil mendapatkan perlengkapan kelas. Intinya ini mencari teman yang sudah pernah membuat perlengkapan kelas kayak gitu ya. Nah, dari kelas yang ada di sekolah kita ini juga boleh, dari kelas yang ada di SMP lain juga boleh. Mencatat bagaimana dia bisa mendapatkan perlengkapan kelas itu. Jadi temannya tadi disuruh bercerita, ini kok iso dadi perlengkapan kelas apik meniki carane piye gitu. Jadi dari penjelasan teman itu dicatat, anak-anak mencatat, oh begini itu. Misalnya anak-anak membuat konsep, anak-anak membeli bahan, kemudian masing-masing anak dibagi membuat ini, seperti itu. Jadi Bapak Ibu panjenengan kalau membuat program, tidak ini saja, program-program yang lain itu bisa dibantu dengan Kanvas Bagja ini. Ini namanya apresiasi inquiry apresiatif namanya, IA, inquiry apresiatif, IA. Ada AI, ada IA. Kalau AI apa? Artificial Intelligence ya. Sekarang ini apa saja bisa kita ketahui dengan melihat di AI itu ya. Terus gali mimpi itu menyusun deskripsi secara kolektif. Bila ini sudah terwujud, itu bagaimana dengan membayangkan dan menggambarkan bila terwujud. Gambaran masa depan dimunculkan dari contoh yang ada. Gitu. Pertanyaannya, apakah kebiasaan baru yang saya bayangkan untuk mendapatkan perlengkapan kelas? Bagaimana perasaan saya kalau mendapatkan perlengkapan kelas? Kalau sudah jadi, bagaimana perasaan saya? Ini hal apa yang telah dilakukan untuk mempertahankan perlengkapan kelas. Jadi dengan gali mimpi ini memberikan kekuatan kepada seseorang untuk melakukan suatu kegiatan ya, seperti itu. Terus akhirnya memiliki semangat. Pertanyaannya kayak gitu. Terus daftar tindakannya membuat gambaran narasi diri saat mencapai perlengkapan kelas. Nah, ini tadi judulnya perlengkapan kelas, maka impiannya, gali mimpinya adalah apabila perlengkapan kelas itu sudah jadi, wah kelas saya akan menjadi kelas yang baik, saya menjadi betah untuk tinggal di kelas ini, saya bisa datang pagi, tidak pengen pulang saja gitu. Terus dipajang di kelas itu, terus nanti jangan dirusakkan agar awet, semuanya ikut menjaga, misalnya itu. Terus yang J-nya, jabarkan rencana, mengidentifikasi tindakan konkret yang diperlukan untuk menjalankan langkah-langkah kecil sederhana yang dapat dilakukan segera, dan langkah berani atau langkah terobosan yang akan memudahkan keseluruhan pencapaian. Menyusun definisi kesuksesan pencapaian bertahap, mempertahankan perubahan positif. Pertanyaannya, bagaimana perlengkapan kelas dapat dijalankan? Daftar tindakannya menjadwalkan program uji 2 minggu, uji coba 2 minggu. Selama 2 minggu itu mengerjakan proyek itu.
terus disosialisasikan kepada wali murid. Ini disosialisasikan ini ya. Terus mengambil kesepakatan tentang pelaksanaan dan konsekuensi. Ya, gitu. Jadi dengan daftar tindakan ini bisa tidak 2 pertanyaan atau 3 pertanyaan ini saja, bisa banyak pertanyaan. Misalnya penjenengan mengumpulkan anak-anak dibagi menjadi 4 kelompok. Kelompok 1 kamu pengen mengerjakan apa, kelompok 2 pengen mengerjakan apa, kelompok 3 pengen mengerjakan apa, kelompok 4 pengen mengerjakan apa gitu. Terus nanti memasangnya layoutnya kayak apa ya, yang dipasang di depan apa, yang di belakang apa, yang di samping gedung apa, seperti itu adalah daftar tindakan-tindakan. Kemudian atur eksekusi. Itu tadi kan masih rencana. Nah, sekarang atur eksekusinya. Menentukan siapa yang berperan dalam pengambilan keputusan. Merupakan awal penciptaan perlengkapan kelas berkelanjutan. Menyelaraskan interaksi setiap orang yang terlibat agar dapat bersama-sama menciptakan masa depan. Mendesain jalur komunikasi dan pengelolaan rutinitas. Pertanyaan, siapa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan ini? Yang bertanggung jawab misalnya ketua kelas ya. Atau siapa yang melakukan pemantauan? Yang melakukan pemantauan misalnya wali kelas. Apa saja indikator keberhasilan apabila selama 2 minggu itu sudah ada progres? Nanti misalnya progresnya 1 bulan, misalnya jadwalnya 1 bulan, timelinenya 1 bulan, maka 1 bulan selesai berarti berhasil. Kapan mulai pelaksanaan program? Ini tadi sudah saya jawab ya. Yang tanggung jawab ini kepala sekolah, wali kelas juga bisa, agar ini menjadi student agency kepemimpinan murid, maka yang bertanggung jawab ketua kelas gitu ya, ketua kelas saja. Program dikatakan berhasil apabila tidak ada yang melanggar kesepakatan dalam perlengkapan kelas. Artinya semua anak itu mau kerja semuanya, ambil bagian semuanya, ikut mengerjakan semuanya. Program dilaksanakan setiap hari, jadwal tindakan. Jadi misalnya bisa dikerjakan pada saat-saat misalnya pulang sekolah di rumah kayak gitu. Nanti hasilnya misalnya dilaporkan kepada wali kelasnya, atau hari Sabtu semayanan di mana gitu. Hari Sabtu semayanan di mana untuk mengerjakan secara bersama-sama. Ya, kemudian hasilnya difoto, dilaporkan kepada wali kelasnya bahwa sudah hadir bersama-sama. Foto. Ya. Seperti itu. Sehingga wali kelas memantaunya bisa dari progres yang dilaporkan di WA saja atau dibuat grup gitu. Ya. Dari sini saya ingin refleksi. Bu Hana, apa yang kita bicarakan pada hari ini? Oke Pak, terima kasih. Untuk ini kan fokusnya ke perlengkapan kelas. Iya. Jadi fokus utamanya itu yang tadi ada 3 caranya programnya. Yang pertama voice, dan ownership. Jadi kita harus istilahnya kerjasama lah dengan siswa. Bagaimana kita membangun komunikasi yang baik ke siswa dan untuk supaya siswa itu bisa lebih terbuka ke wali kelas. Jadi kalau mereka itu terbuka ke wali kelas, kita sebagai wali kelas juga istilahnya gampang lah untuk mengatur mereka untuk kerjasama dengan mereka. Intinya itu. Kerjasama untuk menunjukkan minat dulu lah Pak. Anak-anak terhadap tanggung jawabnya ke kelas. Terima kasih Bu Ana, baik sekali. Bu Sri Handayani.
Ya, terima kasih Pak. Sebelum refleksi ada satu pertanyaan Pak. Ya, ya. Dalam menjabarkan rencana tadi kan disosialisasikan ke wali murid ya. Ke anak-anak. ini saya sosialisasikan penjenengan, terus penjenengan sosialisasikan ke anak-anak kan. Yang masih belum kami pahami untuk sosialisasi ke wali murid itu masih mendapatkan kesulitan Pak. Maksudnya prosesnya nanti kami bagaimana untuk mensosialisasikan ke wali murid, karena selama ini kita masih intern ke anak-anak. Iya. Mengaktifkan paguyuban. Oh gitu, iya iya. Itu bisa misalnya di grup WA, Kalau lebih baik lagi misalnya di buat Zoom gitu dengan wali murid itu, ya. Itu sehingga nanti bisa mendapatkan dukungan gitu. Atau kalau lebih bagus lagi bertemu di mana, enggak apa-apa. Ini cara mengaktifkan paguyuban sehingga tidak statis gitu loh, ya. Bisa juga berkembang misalnya seperti ini. Mari Bapak Ibu, anak-anak kita itu yang berprestasi itu diberi penghargaan. Prestasi itu bukan berarti misalnya juara 1. Tidak usah seperti itu. Misalnya anak sing sruwegep dhewe, anak sing suka menolong teman, paling suka menolong teman itu dapat diberi apresiasi dari paguyuban itu. Apresiasinya apa ya, semacam-macam, misalnya buklet ini yang berisi pensil-pensil, macam-macam alat sekolah, diberi hadiah itu. Nah, itu nanti diberikan pada saat misalnya pembagian rapot. Ini yang memberi apresiasi ini adalah paguyuban, ya. Paguyuban. Jadi istilahnya nanti monggo panjenengan kelola sendiri. Ini paguyuban. Engko sing nomo kan nggih putra-putrine panjenengan, misalnya kayak gitu. Iya. Jadi dengan anak yang misalnya suka menolong teman, itu diapresiasi. Itu anak-anak yang lain juga memiliki sikap yang baik untuk kayak gitu. Terus kan tidak prestasi juara 1, juara enggak. Gitu ya. Misalnya gitu. Ada lagi yang misalnya anak yang disiplin, selalu datang tepat waktu, misalnya tidak pernah terlambat, misalnya kayak gitu. Syukur-syukur juga yang berprestasi ya malah baik, misalnya yang juara 1, juara 2, juara 3 gitu, diberi hadiah oleh bapak ibunya sendiri. Ya, judulnya biar keren ya, dibuat prestasi itu dalam prestige award bahasa Inggris ya, prestasi award misalnya kan yang TV kan ya, prestasi award yang diberikan. Nah itu dibuat pengurusnya di paguyuban, pengurusnya ketuanya siapa, bendaranya siapa, sekretaris siapa, itu yang soalnya kelasnya tahu-tahu menyaksikan itu aja. Misalnya yang menjadi MC-nya juga dari wali murid itu, yang jadi MC kayak neng TV kan ada yang MC nih, yang mengatur acara pertama, kedua, ketiga gitu. Jadi tidak sekedar membagi rapot saja, ada itu, diadakan itu. Yes, kita tidak narik-narik uang gedung atau apa, tidak usah. Tapi ya silahkan memberikan apresiasi kepada putra-putri Bapak Ibu sendiri. Seperti itu. Itu Bu ya. Ya. Terus refleksinya ini sangat tercerahkan.
Iya. yang mungkin awalnya kami mendominasi dalam membuat atau melengkapi perlengkapan kelas. Iya. Dengan adanya tadi ada 3 poin tadi, kami akan memperbaikinya. Jadi mulai membuka kesempatan ke anak-anak, iya. memberikan pilihan pendapatnya, merasa bahwa itu adalah milik dia. Kalau dia membuat sendiri, otomatis dia akan menjaga apa yang sudah dibuat dan melaksanakan apa yang sudah disepakati. Demikian. Oke, ini nanti ada bekas apa namanya, frame gambar Pancasila Presiden Wakil Presiden. Itu bisa disurut, bisa dicat ulang dengan pernik-pernik yang Sudah banyak yang mau memanfaatkan itu. Nah, iya dimanfaatkan. Itu yang nanti yang gambar presidennya akan kami ganti baru. Sudah kami pesankan. Yang lama itu disuruh untuk membuat itu misalnya. Itu. Iya. Bu Rini, silakan berrefleksi. Terima kasih Pak. Dari semua yang dipaparkan tadi juga refleksi dari teman-teman. Sebenarnya untuk dalam hal ini saya selaku wali kelas sudah lama itu tantangan untuk 2 tahun terakhir ini Bapak. Dari semua yang dipaparkan tadi, kendalanya adalah untuk anak-anak itu dalam menyikapi semua mungkin programnya, mungkin dari apa yang kita sampaikan itu banyak sekali hambatannya Pak. Iya. Jadi pasif begitu. Jadi kalau pengalaman saya itu berkutatnya tetap masih dalam perlengkapan fisik Pak. Perlengkapan fisik itu diminta untuk aktif. Kemudian saya sudah menyampaikan ke paguyuban kelas untuk mendukung anak-anak untuk aktif lagi di dalam menata kelas, kemudian untuk sikap, akhlak, kemudian keyakinan seperti itu. Tapi kayak jalan di tempat gitu Bapak. Jadi misalkan udah kesepakatan tapi masih tetap langgar seperti itu. Apalagi keyakinan. Seperti itu Bapak yang saya rasakan. Sebenarnya yang disampaikan Bapak ini udah bagus semua dan saya setuju kalau ada istilahnya kerjasama antara murid, wali murid, kemudian wali kelas. Tapi sekali lagi kita terkendala dengan sifat dasar anak-anak sendiri Bapak. Jadi mau diajak kemana aja itu kayak jalan di tempat gitu Bapak. Terkadang yang saya rasakan saya bingung sendiri. Mau diajak kemana itu, padahal itu belum masuk pada pelajaran, cuma hanya membangun kelas biar ini tadi yang disampaikan, biar aman, nyaman, merasa di rumah sendiri. Sementara itu yang bisa saya sampaikan. Jadi saya pas tahap apa tadi saya menyampaikan bahwa kita sekarang yang baik itu berpikir itu adalah asset based thinking gitu. Asset based thinking itu berpikir dengan memperhatikan kekuatan-kekuatan yang ada, kelemahan-kelemahan, masalah-masalah nggak usah diangkat ya. Kalau yang diangkat itu adalah kelemahan, kekurangan atau hal-hal yang negatif, itu namanya deficit based thinking. Defisit itu dari arti katanya saja sudah rugi ya, sudah defisit, bangkrut ini. Nah, bangkrut, sehingga tidak usah itu kita pakai, sehingga apapun kejadiannya itu kita tetap semangat gitu. Sehingga itu nggak usah dilihat, nggak sih marai gak sido sing menimbulkan tidak semangat dulu. Pamane ada anak yang tidak sing gangguan dengan wis gak usah dipikir, gak usah direken meneh. Sing direken sing semangat itu kan masih banyak itu. Jadi seperti itu.
Gitu Bu Rini ya. Ya. Ya, yang penting itu apa namanya, aset based thinking, terus adanya aset itu apa, anak berapa, itu kita jalan. Yang kita jalan. Nanti lama-lama dia akan melihat, oh hasilnya tampak, oh hasilnya ada, kayak seperti itu. Oke. Bu Wahyu, agak ini. Untuk refleksi dari pemaparan tadi Iya. itu sudah bagus ya Pak. Tapi kalau untuk di kelas saya itu kan, saya kan masih baru jadi wali kelas ya Pak. Ya, Jadi anak-anak itu juga bermacam-macam karakternya ya. Terus kalau ada fasilitas kelas itu juga masih ada 1-2 itu yang tangannya itu usil. ya. Seperti itu. Jadi mungkin hari ini sudah, jadi besoknya itu sudah rusak. Kesempatan Pak. Terus seperti kayak itu fasilitas untuk kebersihan itu Pak. Misalkan sudah ada gitu, besoknya itu juga sudah ada yang rusak. Seperti itu. Ya, itu bisa ditulis di kesepakatan kelas. Siapa yang merusak, menggantikan dengan baru, di situ ya. Dengan kesepakatan kelas kain itu. Iya. Terus sekali lagi aset based thinkingnya yang dimunculkan, jangan defisit based thinkingnya, seperti itu. Saya yakin siapa yang membangun itu akan menang, siapa yang merusak akan kalah, itu ya. Iya. Gitu. Kita harus yakin yang membangun akan menang, yang merusak akan kalah, gitu ya. Iya. Ya. Ya, ada yang didiskusikan lagi Bapak Ibu? Ya. Kapan akan dilaksanakan ini? Secepatnya. Secepatnya, ya. Secepatnya. Nanti harapan kami nanti diadakan lomba, akan diadakan lomba kelas. Siapa kelas yang terbaik? Siapa kelas yang tertidak baik, terjelek. Tertinggal. Itu ada loh kemarin tuh anak-anak, wah saya wali kelasnya minta ganti. Nah, diganti yang gimana? Yang wali kelasnya yang kreatif itu loh Pak. Ada loh itu. Saya ada rekamannya loh dengan Pak Pur itu. Itu ya. Jadi anak-anak itu sebenarnya menunggu ibu-ibu wali kelas untuk memberikan dorongan sebenarnya. Memberikan dorongan, memberikan penguatan, memberikan ruang agar mereka itu berkreasi, berkreatif, membuat ini gitu. Anak-anak itu bisa membuat bintang begitu aja sewenangnya seram. Ya, nggak bintang siji, ini iso nangis iso. Kayak manuk-manukan, iso nang iso. Oh nek gak iso no sedih dia. Terus kok kancane piye carane ya ngene. Sampai dapat. Saya kira itu Bapak Ibu yang baik hati. Mari kita tetap semangat, mari kita membuat perubahan-perubahan, walaupun ini mungkin dianggap kecil, nggak apa-apa. Perubahan besar itu diawali dari perubahan yang kecil. Kalau kita tidak pernah melakukan perubahan kecil, ya kecil saja tidak pernah melakukan perubahan, apalagi besar, itu berat. Oleh karena itu diawali dengan perubahan-perubahan kecil. Dan ini menurut saya bukan hal kecil, tapi adalah hal penting yang membuat kelas-kelas kita itu baik. Seperti itu, termasuk gambar pahlawan yang dipilih oleh anak, termasuk kata-kata mutiara, barang itu tadi kan bisa browsing di internet. Apa yang kamu sukai ya, gitu ya. Itu anak-anak browsing di sana. Sebenarnya kata-kata mutiara. Gitu. Itu terima kasih atas kehadirannya. Semoga Allah Tuhan yang Maha Esa senantiasa melindungi, merahmati kita semua. Kita diberi sehat, panjang umur, diberi keberkahan. Allahumma amin.
Mohon maaf atas segala salah dan kurang. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.